Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Rahmawati dengan NIM 1052 dari kelas IS2 dengan prodi Sistem Informasi. Di sini kami akan membahas bagaimana kolaborasi lintas profesi di bidang kesehatan. Dengan studi kasus yang kami angkat diambil dari drama medis Resident Playbook episode 7 yang menggambarkan sinergi antar dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk tugas dari kecakapan antar personal. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 9 orang termasuk saya, yaitu yang pertama ada Raden Muhammad Jovan dengan NIM 10521040, Putri Cika Andini dengan 10521043, Nanda Laili Fatima Anwar dengan NIM 10521051, Risma Asri Fauzi Azhari dengan NIM 10521055, Deandra Wahyudrian dengan NIM 10521054, Gina Rahmawati Dejmi dengan NIM 10521070, Tahfidz Asrori dengan NIM 10521071, dan yang terakhir Muhammad Farizal Rahman dengan NIM 10521070. Untuk pembahasan studi kasusnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Dalam adegan ini terdapat sejumlah tokoh penting yang berperan dalam penanganan kasus secara kolaboratif. Yang pertama yaitu Dr. IGD yang menjadi lini pertama dalam menerima pasien dan mengkoordinasikan penanganan awal. Yang kedua ada Dr. Objin tahun pertama yang melakukan pemeriksaan awal dan mengambil inisiatif komunikasi lintas divisi. Yang ketiga ada Dr. Objin senior yang dihubungi untuk memberikan arahan dan keputusan klinis meskipun sedang tidak berada di lokasi. Yang keempat, terdapat Dr. Objin tahun keempat yang tiba di ruang operasi untuk mengambil alih tindakan krusial. Yang kelima, terdapat dokter anak yang menangani kondisi bayi segera setelah proses persalinan. Dan yang keenam, ada tim anestesiologi yang mempersiapkan pasien untuk operasi dan memantau kondisi anestesi selama tindakan berlangsung. Setiap tokoh memainkan peran penting yang saling melengkapi dalam proses penyelamatan ibu dan bayi, menunjukkan pentingnya koordinasi dan komunikasi dalam situasi darurat medis. Kasus ini dimulai saat dokter dari IGD menghubungi bagian Objin untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien asing yang sedang hamil. 네, 산부인과입니다. 네, 바로 갈게요. Pasien tersebut tidak memiliki riwayat medis lengkap di rumah sakit karena beliau bukan pasien tetap. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Objin tahun pertama, diketahui bahwa ketuban pasien telah pecah. 우리 병원 산모는 아니고 양수는 이미 터져서 왔어요. Kemudian dokter Objin tahun pertama pun mencoba menjelaskan kondisi tersebut kepada pasien, meskipun terdapat kendala bahasa. 산모분, Your amniotic membrane ruptured. 그러니까 water break. You know? What's your name? Я плохо говорю по-английски и ничего не понимаю по-корейски. Со мной все в порядке? Name. 이름이요. 네, 임. Name. Маргарита Калашникова. Маргарита Калашникова. Dalam situasi dengan keterbatasan bahasa, pasien berusaha menyampaikan bahwa ini adalah kehamilan keduanya. 투. 둘째요. 첫째는 제왕절개고 지금 둘째. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, diketahui bahwa ketubannya telah pecah. Janin berada dalam posisi sungsang, dan pasien telah memasuki fase persalinan aktif. Menyadari kondisi yang semakin genting, Dr. Objin tahun pertama segera menghubungi dokter senior untuk meminta arahan. 교수님, 응급실에 수술 필요한 산모 오셨습니다. 저희 병원 산모는 아닌데 ROM입니다. 초음파상으로 아기 브릿지입니다. 액티브 레이버 있고 펠빅상 1.5에 50입니다. 수술 들어가야 할 것 같아 미리 전화드렸습니다. 나 분만 좀 곧 끝나. 수술 준비하고 있어. 마무리하고 갈게. 네. Saat dokter Objin tahun pertama hendak melakukan pemeriksaan sebelum tindakan operasi, pasien tiba-tiba menjerit kesakitan dan setelah dilakukan pemeriksaan ulang ditemukan bahwa kaki bayi telah keluar, di mana menandakan bahwa proses persalinan telah memasuki tahap kritis dan tidak dapat ditunda. Did you eat anything? Food. 번역기. 아파요? 배 아파요? 도머리. Everything okay. 도머리.
Excuse me? 어? 뭐야? 지금 왜 이게? Lalu dokter IGD datang untuk menanyakan kapan pasien akan dipindahkan ke ruang operasi, dan dokter Obigin pun menyampaikan bahwa kondisi pasien membutuhkan penanganan segera. 사모분 언제 올려요? 지금요? 예? 지금 애기 발 빠졌어요 지금. Dalam keadaan darurat ini, perawat diinstruksikan untuk segera menghubungi keluarga pasien serta mencari rekam medis sebelumnya, karena diketahui pasien pernah menjalani pemeriksaan di rumah sakit ini. 여기요 선생님! Да что-то случилось с ребенком. Я же не сейчас рожаю, да? Listen, you have to surgery now. But everything okay. Baby okay. Don't worry. 저 아기 발 빠질 때 빨리 올려야 돼요. 보호자한테 빨리 연락해서 산모분 히스토리 좀 알아봐 주세요. Selanjutnya, koordinasi tim medis. Dokter IGD membantu menghubungi bagian anestesi, sementara dokter Objin kembali mengontak dokter senior. 아 마취까지 내가 할게요. 감사합니다. 나 수술방 좀 열어줘. 우선 열어줘. 상가. 교수님, 오셔야 돼요. 애기 발 빠졌어요, 발. 여기 지금 바자이나 손상에 직장까지 찢어져서 수초 중이야. 시간 좀 걸릴 것 같은데? 그럼 어떡해요? 올 수 있는 사람 아무도 없어? 부인과 당직 교수라도 불러. 내가 부탁했다고 빨리. 유지일 교수님 응급수술 가셨대요. 진짜 어떡해요? Karena semua senior sedang operasi, instruksi diberikan agar dokter tahun pertama menangani tindakan awal. 그럼 오희영 선생 준비하고 있어. 나 GS랑 손 바꾸고 바로 갈게. 준비하다가 급하면 제너럴 걸고 마취되자마자 배 열고 있어. 네. 열고 있어 와. 금방 가니까. GS 당직 교수 좀 콜해주세요. 기선이랑 명은원 선생 올 수 있는지 체크해 주시고요. 네. Ruang operasi disiapkan, kemudian dokter IGD telah mendapatkan riwayat medis dan persetujuan wali secara lisan. 준비되면 말씀해 주세요. 마취 준비는 다 됐습니다. 아기 발 빠진 지 얼마나 된 거예요? 발 빠진 건 10분 전에 확인했어요. 산모 이름 마르가리타 칼라시니코바. 임신 37주고 임신 초기에 우리 병원 응급실 왔던 이력이 있는데 그땐 별다른 건 없었대요. 남편 연락돼서 오고 있고 우선 구두로 수술 동의 받았다고 합니다. 고마워. 올 수 있는 사람 좀 찾아봐줘. 니치보 무시 컴. 오케이? Selanjutnya, operasi dimulai. Tim dari Objin, IGD, anestesi, dan dokter anak mulai bekerja secara kolaboratif. 올 수 있는 사람 계속 찾고 있어요. 우선 나라도 없이 살게요. 아기 마취 노출돼도 내가 잘 깨우면 되니까 천천히 해요. 아기 잘 케어할게요. 응? 그래요. 나도 산모 잘 보고 있을게요. 진정해요. 오영 선생이 인시전 넣을 때 배 아래로 좀 당겨주셔야 돼요. 네, 알겠습니다. 마취 됐습니다. 바이탈 괜찮습니다. Saat dokter Objin tahun pertama dan bersiap memulai tindakan operasi sesar, dokter Objin senior tahun keempat akhirnya tiba dan langsung memberikan bantuan. 너 깊이 열어. 선생님. 정신 차려. Proses operasi berjalan dengan lancar, bayi berhasil dikeluarkan, kemudian segera diserahkan kepada dokter anak untuk pemeriksaan lebih lanjut. 마취가 선생님, 산모 바이탈 괜찮습니다. 그리고 NICU도 연락해뒀습니다. 걱정 마세요. 네 감사합니다. 20시 46분 남아입니다. 아기 데려가 빨리. 센서 감아주시고 아기 좀 닦아주세요. Tindakan lanjutan dan stabilitas pasien setelah bayi lahir. Dokter anak menyadari bahwa denyut jantung bayi di bawah 100 bpm. Tim langsung melakukan PPF atau Positive Pressure Ventilation. 심박수 100회 미만이라 양압항기 진행할게요. 산소 좀 줄게요. 심박수 몇이에요? 100회 미만입니다. 아기 좀 더 자극해주세요. 네. 울자. Tak lama kemudian, bayi menangis, detak jantung meningkat di atas 100, dan skor Apgar menunjukkan nilai 8. Bayi akan dipindahkan ke NICU, sementara itu kondisi vital ibu juga stabil.
아기 괜찮죠? 네, 아프가 8점이고 세츄레이션 괜찮고 맥박도 100회 이상입니다. 우선 NICU로 올리겠습니다. 고생했어요. 고마워요. 너도 고생했어. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dan penutup. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi tim medis dalam penanganan pasien darurat. Kolaborasi tersebut meliputi komunikasi yang cepat dan terbuka antar departemen, kepercayaan antar anggota tim meskipun berasal dari tingkat pengalaman yang berbeda, koordinasi lintas disiplin antara dokter obgyn, IGD, anestesi, dan dokter anak, serta pengambilan keputusan bersama dalam situasi kritis. Kerjasama yang baik seperti ini menjadi kunci utama dalam menyelamatkan nyawa ibu dan bayi.